Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dari kelas 2 SIC. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelasi dua materi sekaligus. Yang pertama, di pertemuan 12 ini, saya akan menerapkan multi-upload dengan tabel media dan struktur media, ref table, ref ID, file atau URL, caption, time, dan sort order. Lalu yang pertemuan ke-13 ini saya akan menerapkan role. Selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu tabel media. Apa sih tabel media atau upload media ini? Tujuannya itu untuk menangani unggah file, menyimpan di stroke, lalu membuat record di tabel media. Isinya itu ada div table, yang dimana nama tabel asal, misalnya di penyelesaiannya ada fasilitas umum, peminjaman barang, atau ada juga di ref ID, itu ID data yang sedang diupload media. Dan ada juga file name, nama file yang kita simpan nanti. Intinya, tempat untuk menyimpan dan menyatat semua file terkait suatu data. Baiklah, yang pertama kita buat dulu media controllernya. Nah, di sini saya membuat media controller. Di sini untuk function store-nya ada ref table, ada ref ID, files, caption. Nah, ini dia untuk semua file. Dan saya juga membuat function show untuk media, ya, stroke upload, juga function edit, function update, di mana datanya itu sukses, data media berhasil diperbarui. Ada juga function destroy, dan ini untuk hapus media, delete. Lalu saya juga membuat model media. Ini untuk struktur model media saya. Terus di migration juga saya juga membuat tabel media, yang dimana di function up ini terdapat ID-nya. ID-nya ini media. Ref-nya ini contohnya kan saya ini ada nama tabel saya itu ada fasilitas umum. Jadi itu ref ID ini itu ID dari tabel referensi. Misalnya fasilitas ID, file name ini nama file apa yang bakal kita simpan. Caption ini atau nullable atau untuk keterangan caption atau file. Time tipenya match, JPG, DF. Sort order ini yaitu urutan tampilan. Lalu pada bagian root, saya juga menambahkan root untuk delete fasilitas. Delete untuk fasilitas umum. Ini saya akan membuat tambahan detail atau show. Di mana fungsi detail atau show ini dia untuk menampilkan satu data lengkap dari sebuah entitas program. Di dalamnya biasanya ada data utama, nama program, deskripsi, tanggal, dan lain-lain. Satu media yang terkait dengan data itu. Intinya, halaman ini untuk melihat detail lengkap satu record tambah semua file media atau milik kita. Yang pertama, di bagian fasilitas umum controllernya, saya udah menerapkan public function show, di mana dia nih udah terhubung ke fasilitas umum,
dan media. Terus kan saya tuh menerapkannya, saya tuh akan menambahkan show atau detail ini di tabel fasilitas umum saya. Jadi saya membuat file baru yang bernama show. Ini untuk struktur yang ada di dalam show ini. Yaitu di bagian indeksnya, saya juga menambahkan tombol show atau detail, tombol show atau detail, di mana biar di halamannya nanti dia ada tombol show atau detailnya. Jadi bisa kita lihat habis kita tambahkan tuh. Selanjutnya, kita akan membuat role, di mana role ini digunakan untuk membedakan hak asasi user, misalnya admin atau staff atau pelanggan atau mitra. Misalnya tuh kayak user login, data user, dan role-nya tuh disimpan di session atau out. Contohnya ini kayak admin. Admin ini bisa mengakses semua halaman. Sedangkan selain admin ini kayak staff atau pelanggan atau mitra ini dia cuma akses terbatas. Misalnya cuma bisa ngelihat profil atau dia cuma bisa dilihat dashboard umum. Dia nggak bisa ngelihat user yang sedang berlangsung ini. Nah, pertama tuh saya membuat migrationnya dulu. Ini migration untuk role. Password, dia harus pakai password dulu ya. Itu saya juga membuat dan juga saya label user saya. Ini untuk shirtnya nanti. Dan juga di model user saya juga menambahkan role. Lalu di indeks saya juga membuatkan role biar dia nih bisa diakses. Nah, di mana role-nya nih terdiri atas super admin, administrator, dan mitra. Tapi dia ini cuman admin yang bisa login. Ini untuk editnya juga saya tambahkan role-nya. Ini untuk create-nya. Selanjutnya kita masuk ke middleware, di mana middleware ini terdiri dari check is login dan check role. Pertama kita bahas dulu check is login. Apa sih check is login nih? Yaitu check request agar hanya pengguna login yang bisa masuk. Jika tidak request dan dia tidak bakal masuk dan dialihkan ke halaman login. Maksudnya tuh kayak misalnya kita tuh harus mengakses, kita harus login dulu baru bisa mengakses kayak dashboard, kayak yang ada yang dalam dashboard itu. Di sini saya udah membuatkan middleware di dalam folder app. Saya membuatkan folder middleware. Di dalam model middleware, saya buatkan file yang bernama checklist-login. Di mana di sini saya sudah mengaktifkan login, yaitu untuk silakan login terlebih dahulu kalau mau masuk ke yang lainnya. Lalu pada Bootstrap, lalu saya mendaftarkan juga middleware ini di Bootstrap, di app PHP-nya, di middleware alias, saya mendaftarkan login ini dengan nama check is login class. Lalu pada root-nya ini untuk mengakses root yang memerlukan login atau yang dilindungi oleh middleware seperti dashboard, warga, fasilitas umum, user, peminjaman, dan pembayaran. Dan juga root untuk delete fasilitas umum dan media juga saya masukkan ke situ harus login juga.
Yang kedua ada middleware check is wrong. Apa itu check role? Check role ini adalah agar hanya pengguna dengan role yang tertentu yang bisa masuk. Jika tidak, request akan dialihkan ke error 403. Maksudnya tuh kayak cuma admin aja yang bisa, usernya tuh cuma admin aja yang bisa ngakses user. Kalau selain admin, dia bisa masuk, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain user kita tuh. Di sini saya juga udah membuatnya. Terus di bootstrap di app-nya saya juga udah mendaftarkannya, check role. Terus pada bagian root-nya dia harus login dulu karena tadi tuh saya letakkan di root group untuk cek login, tapi di middleware check role nih hanya super admin aja yang bisa mengakses. Kalau yang lainnya tuh nggak bisa dia mengakses. Selanjutnya, coba kita cek yang di table detail tadi di fasilitas umum. Sebelumnya coba kita tambahkan dulu fasilitas umumnya dengan nama fasilitas yaitu kursi. Alamatnya kita buat aja ya, Pekanbaru. Jenisnya tuh untuk tempat ibadah. Lalu kita buka. Nah, di sini kan katanya ada upload file pendukung. Coba kita masukkan filenya. Terus kita klik simpan. Nah, ini katanya data fasilitas umum berhasil disimpan. Lalu, coba kita lihat show-nya tadi. Udah tersimpan atau belum. Nah, lalu ini dia kesimpan ke dalam detail atau show tadi. Ya, foto yang saya tambahkan tadi. Nah, dan juga dia tuh harus dipublish. Store-nya tuh harus di dalam publish ini. Biar bisa fotonya tuh muncul. Selanjutnya, kita bakal ngecek role. Ini untuk semua role-nya. Ini tuh saya tuh berada di super admin ya. Saya berada di super admin. Jadi dia tuh bisa mengakses usernya. Nih, kita coba dulu ya di dalam mitra. Apakah dia bisa mengakses user? Sebelumnya kita keluar dulu ya dari ini. Lalu kita login kembali. Kita login kembali. Nah, dia bisa mengakses dashboard, mengakses fasilitas. Dia tetap bisa. Coba kita lihat yang kita tambahin tadi. Dia tetap bisa. Tapi pas mengakses user, dia nggak bisa. Ada tulisan 403. Karena kenapa dia nggak bisa? Karena dia tuh bukan admin. Dia tuh cuma sekedar mitra. Kalau dia admin, dia nggak bakal kayak gini. Dia bisa ngakses usernya. Kalau dia mitra, dia nggak bisa ngakses user, tapi dia bisa mengakses yang lain. Dia bisa mengakses tabel yang lain. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.